Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa melakukan, menyelesaikan segala macam urusan-urusan kita, baik itu urusan yang berhubungan dengan duniawi kita, perkara-perkara dunia kita, dan yang lebih utama lagi adalah urusan-urusan yang berhubungan yang berkaitan dengan agama kita atau akhirat kita. Maka kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin bisa kita selesaikan semua macam urusan-urusan kita. Maka oleh karena itu, kita selaku hamba ini, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah henti-hentinya untuk mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang para ulama mengatakan, asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu adalah kita mentaati yang memberikan kita nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka oleh karena itu bersyukur ini adalah kewajiban kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an. Bahkan orang-orang yang bersyukur dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmat tersebut. Ya, namun sebaliknya apabila kalian kufur, maka ketahuilah bahwasanya siksaanku amatlah pedih. Nah, di antara salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri adalah nikmat kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keutamaan, penuh dengan lipat gandaan
amal pahala ibadah dan berbagai macam segala macam kebaikan-kebaikan ya ada pada bulan Ramadan, dan kita telah merasakannya. Nikmat itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kewajiban kita mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Maka oleh karena itu, jamaah rahmati Allah Azza wa Jalla, di kesempatan yang mulia ini ya, sebagai pembuka dari kajian kita setelah Ramadan ini, yaitu kita akan membacakan nasihat para ulama kita, yaitu bagaimana kita setelah Ramadan ini. Nah, jamaah rahmati Allah Azza wa Jalla, jadi waktu ini terasa cepat, terasa singkat ya, cepat berlalu. Ya, kemarin rasanya kita berada di bulan Ramadan. Ya, kita beribadah di bulan Ramadan, kita berpuasa di siang harinya, kita salat tarawih di malam harinya, kita tadarusan membaca Al-Quran ya, dan lain sebagainya dari ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Namun sekarang Ramadan telah berlalu ya, beserta dengan keutamaan-keutamaan yang ada padanya ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka ya ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, karena ada orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang celaka nasibnya di bulan Ramadan. Walaupun mungkin secara kasat mata kita lihat dia bahagia, dia bergelimang dengan kemewahan harta, ya, namun dia dikatakan sebagaimana orang-orang yang merugi, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam pernah berdoa, ya, dan diaminkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Ya, sangat celaka, sangat merugi ya seseorang masuk kepada dia bulan Ramadan, dia berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu dari dia, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita renungkan jemaah rahmati Allah Azza wa Jalla. Yang berdoa di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang dimana Jibril ini adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pimpinannya para malaikat. Dia yang berdoa, kemudian doa ini diaminkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diaminkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, ya, kita berdoa kepada Allah, jangan sampai, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya, orang-orang yang merugi, ya, di bulan Ramadan. Ya, maka oleh karena itu malaikat Jibril alaihissalam berdoa dengan doa semacam ini. Tentunya ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya bulan Ramadan itu bukan bulan biasa. Ya, tidak mungkin, ya, sekelas malaikat Jibril alaihissalam, makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kebinasaan bagi orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian berlalu dan tidak mendapatkan ampunan, kalau tidak bulan Ramadan itu sesuatu yang istimewa, nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Tentu ini pelajaran, ya, yang harus jadi renungan kita. Nah, oleh karena itu jemaah rahmati Allah, ya, kita berdoa, mohonlah dengan sungguh-sungguh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, ya,
menerima amal kebaikan kita di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah salah satu ya di antara hal yang pertama kali yang harus dilakukan seorang muslim setelah Ramadan ini adalah banyak-banyak berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal-amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya oleh ada seorang ulama ya yang bernama Mu'alla bin Al-Fadl berkata, "Kana al-ulama yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum Ramadan wa yad'u 6 ashhur ay yaqbal Allah a'malahum." Ya, disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam Lataif Al-Ma'arif. Dahulu para ulama, ya, para ulama dahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka itu diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu kita ya yang lemah ini, kita makhluk ya yang lemah ini, maka sangat layak dan pantas untuk kita banyak-banyak berdoa. Para ulama salaf mereka memperbanyak doa 6 bulan. Ya, doanya di setiap mereka berdoa pasti ada doa agar mereka diterima amal-amal ibadah kita. Maka kita ya yang dimana kita ini bukan ulama ya, maka kita lebih layak, lebih pantas untuk banyak-banyak memanjatkan doa-doa kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Jangan kita jamaah yang dirahmati Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk membangun Ka'bah. Ya, Allah perintahkan dia untuk membangun Ka'bah. Maka beliau melaksanakan perintah Allah. Kemudian setelah Ka'bah itu jadi, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Coba diperhatikan jemaah oleh Allah. Ini yang merintahkan Nabi Ibrahim membuat Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Ka'bah itu jadi, ya, tetap Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diterima amal ibadahnya itu. Berdoa dia kepada Allah, padahal yang nyuruh dia membuat Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala, dan sudah jadi. Dan Nabi Ibrahim tidak merasa bangga, wah sudah jadi sekarang Ka'bah ini. Ya. Namun dia tetap merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, memanjatkan doa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ya dari kami. Ya. Innaka antas sami'ul alim. Sungguh Engkau ini Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima, sesungguhnya Engkau adalah Maha pengampun dan Maha penyayang. Ini pelajaran yang besar diajarkan kita oleh Nabiullah Ibrahim, agar kita senantiasa tidak boleh kita ujub, ya. Tidak boleh kita ujub dengan amal ibadah kita, ya. Tidak boleh kita merasa diri kita ini sudah cukup. Oh, Rubin Ramadan, ya, kemarin alhamdulillah kita puasa penuh, bagus, daerah bolong-bolong puasa ente, ya. Alhamdulillah luwek kunyugulan mengeluarkan sedekah, banyak mengeluarkan harta saya, ya. Kemudian saya banyak membaca Al-Quran,
berjuz-juz saya baca Al-Quran. Tidak boleh seorang untuk apa? Ujub, ya, ujub dengan ibadahnya, merasa dirinya kalau ibadahnya itu sudah bagus, ya, merasa dirinya ibadahnya sudah banyak, ya, ini namanya orang ujub, ya. Ujub ini yang akan apa? Merusak. Salah satu yang akan merusak ibadah kita adalah sifat ujub. Imiak sede ibadah teh salah satu apa? Ujub, merasa diri teh wah paling bagus ibadah teh. Paranta diri teh wah paling luwe ibadah teh, paling bagus wah si tegawe ibadahnya. Ini ada ujub, dan inilah yang akan merusak, ya, yang akan membatalkan ibadah kita jemaah rahmati Allah. Ya, sehebat-hebatnya kita, sealim-alimnya kita, tidak ada di antara satu manusia pun yang mengetahui kalau satu ibadahnya diterima oleh Allah. Tidak ada yang mengetahuinya. Ya, tidak ada orang yang mengetahui kalau ibadah puasanya diterima. Ya, tidak ada, meskipun dalam hatinya dia sudah melakukannya dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, ya. Meskipun dia sudah merasa diri apa bagus dalam melaksanakan ibadah, ikhlas dia dalam berinfak, ikhlas dia dalam membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak ada yang tahu dek narak dengan nau apakah ibadahnya diterima si Allah atau tidak diterima. Tidak ada yang tahu. Ya, makanya ada seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah Fadalah bin Ubaid, dia pernah mengatakan, laula anni a'lamu anna Allah yataqabbala minni la ahabbu ilaihi min ad-dunya wa ma fiha la tamannaitul maut. Ya, kalau seandainya aku mengetahui ada satu saja, tidak banyak-banyak, satu saja amal ibadahku ini yang ada yang diterima oleh Allah. Aku tahu satu saja amal ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih saya cintai daripada dunia beserta isinya. Maka apa? Saya akan minta mati sudah. Cukup sudah bagi saya. Yang penting ada amalan saya satu diterima oleh, cukup wah itu. Tapi ternyata apa? Kenyataan tidak ada orang yang tahu kalau amal ibadahnya itu diterima. Ya. Tidak ada orang yang tahu kalau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dinarak dengan nau ibadahnya terima atau tidak diterima si Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ya, makanya para ulama mengajarkan kita, ya, di antara ada dua rukun terpenting di dalam setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada nama istilahnya al-khauf war-raja. Khauf ini artinya takut. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan harus ada rasa takut, harus ada rasa khawatir. Ya. Takut bagaimana? Takut jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Ya. Jangan-jangan tidak diterima. Ya. Harus ada perasaan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, harus ada roja. Harapan itu harus ada. Semoga Allah terima. Kita berharap. Jadi ada dua dalam ibadah yang harus ada. Ya, ini merupakan amalan hati kita. Khauf artinya takut, khawatir. Kemudian roja, yaitu kita ada harapan, ada rasa takut, ada rasa harapan dalam setiap ibadah. Ya. Maka ini harus kita munculkan, ya, di setiap kita beribadah. Ya. Jangan hanya salah satunya saja, pede, terlalu pede, wah terima, ada pasti terima, wah luwe, wah ibadah terus. Ya. Banyak sudah harta yang kita keluarkan di bulan Ramadan kemarin. Banyak sudah bacaan Al-Quran yang kita baca. Pasti terima sudah. Ya. Maka dua hal ini harus ada.
rasa khawatir dan juga rasa berharap. Harus ada harapan, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Nah, jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tugas kita setelah Ramadan ini banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian jemaah rahmati Allah, di antara yang kedua yang harus kita lakukan juga setelah Ramadan ini adalah banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat. Coba kita petik dari kisah tadi yang kita bacakan, Nabi Ibrahim tadi. Allah yang memerintahkan dia membuat Ka'bah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dia untuk membawa istri dan putra kecilnya Ismail ke sebuah tempat yang tandus, gersang, dan tidak ada kehidupan di situ. Ya. Maka apa? Tetap, ya, setelah perintah Allah dia laksanakan, ya, Nabi Ibrahim pertama dia berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Kemudian wa tub alaina, terimalah taubat kami. Berarti pelajaran yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim ini apa? Hendaknya kita setelah beramal soleh pun juga banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat ini bukan sekedar orang dia melakukan dosa dan maksiat, kesalahan. Ya. Bertobat ini juga kita lakukan terus menerus, kita lakukan. Ya, kita perbaharui terus taubat kita. Ya. Perbanyak taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terkadang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta ampun, beristighfar setelah kita melakukan apa? Ibadah. Padahal kita melakukan ibadah, namun kita diperintahkan untuk apa? Istighfar. Kita sholat setiap hari. Nah, setelah sholat, setelah salam apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal gawe ibadah sholat, ditenggawe dosa. Tidak lakukan dosa kita. Tapi diperintahkan untuk kita apa? Istighfar. Karena apa? Karena mungkin ada saja kekurangan-kekurangan, dan tidak ada orang yang sempurna dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nek nara dengan sempurna 100% mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Pasti ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Dalam ibadah sholat terkadang kita mungkin menghayal, melamun, ya, atau mungkin tata cara kita sholat yang salah, ya, dan sebagainya. Ada saja kesalahan-kesalahan. Nah, makanya kita diperintahkan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya ibadah Ramadan. Ya. Jangan kita menganggap semua dosa-dosa kita sudah habis, dilebur di bulan Ramadan. Ya. Ya, kita berharap seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita, memberikan ampunan kepada kita. Ya. Namun kita ini manusia banyak kelalaian, banyak kesalahan. Ya. Maka terus kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak kita bertobat kepada Allah sebagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sejujurnya. Ya. Taubat yang sejujurnya. Nah, taubat nasuha istilahnya. Nah. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lillahi ashaddu farhan bi taubati 'abdihi al-mu'min min rajulin fi ardil falat." Ya, Allah Subhanahu wa taala itu lebih berbahagia, lebih senang
dengan taubat seorang hambanya yang beriman, dari taubatnya seseorang yang dia berada di padang pasir yang luas, berada di tengah-tengah padang pasir. Ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang berada di tengah padang pasir beserta kendaraannya, ontanya, dan di ontanya itu ada berbagai macam bekalnya di situ. Makanan, minuman, uang ada. Ya. Kemudian tiba-tiba onta beserta barangnya itu hilang semuanya. Dan dia kesana kemari mencari, tidak ketemu-ketemu. Ya, akhirnya karena kelelahan, mete, onta, nasi telang, barang-barang si ara ini, akhirnya dia kelelahan, ketiduran dia. Ketika dia tidur, ya, kemudian terbangun dari tidurnya, uras si tinduk, tiba-tiba ontena wahara di juluna langsung. Onta yang hilang tadi itu beserta isinya tiba-tiba berada di hadapannya tanpa ada yang kurang, barang-barangnya utuh semuanya. Saking senangnya dengan iki, apa katanya? Salah dia berdoa, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, katanya. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking senangnya, lupa ya. Apa salah angkat nemuni? Salah angkat berdoa, saking senangnya, wah lah mete onta na telang, wah mati wah aku nih. Selapukna takilanku, barang-barangku telang. Sedangkan dia berada di padang pasir yang luas. Mau balik juga jauh, melanjutkan perjalanan juga jauh. Sudah nyerah, sudah. Akhirnya kelelahan, tidur dia. Uras-uras, selu-seluna ontena aran ijuluna. Nah, saking senangnya keceplosan dia berdoa itu, ya Allah, Allahumma anta abduk, ya Allah engkau ini hambaku, ana rabbuk, sedangkan aku ini Tuhanmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala, jemaah Allah, lebih senang, Allah Subhanahu wa taala lebih senang daripada senangnya orang yang kembali ontanya ini kepada apa? Lebih senang kepada seorang hambanya yang bertobat kepadanya. Allah lebih demen tipe tobatnya seorang hamba daripada senangnya orang yang tadi sudah lelah cari ontanya, tiba-tiba muncul lagi. Lebih senang Allah Subhanahu wa taala kepada tobatnya seorang yang beriman. Makanya karena itu tobat ini terus kita lakukan setiap saat, ya, setiap saat. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala akan terus menerima tobat seorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seorang hamba itu selama nyawa itu belum sampai ke tenggorokan. Taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu terus bertobat kepada Allah. Ya. Baik. Kemudian Allah juga mengatakan, walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at, ya, hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Ya, artinya walaisatit taubatu, dan bukanlah taubat itu, dan tidak ada taubat bagi orang-orang yang melakukan amal yang buruk sampai ketika datang kepada salah satu di antara mereka kematian, baru mereka bertobat. Wah, geda sakaratul maut, iya tahu na, mele taubat dan mengatakan qala inni tubtul an, sekarang aku bertobat. Ya, demikian walalladzina yamutuna wa hum kuffar, demikian juga orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan orang kafir, ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima, maka mereka ini kami siapkan azab yang pedih. Nah, ini yang kedua yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini, yaitu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu istiqamah, jemaah Allah. Istiqamah setelah Ramadan. Ramadan itu ibaratnya madrasah. Madrasah itu sekolah
Sekolah itu tempat pendidikan, tempat penggemblengan. Allah Subhanahu wa taala melatih kita sebulan berpuasa. Dilatih kita di Ramadan itu untuk kita berpuasa sebulan, salat malam sebulan, tarawih sebulan, membaca Al-Quran, ya, itu semuanya adalah latihan. Ibaratnya tentara sebelum terjun ke medan tempur, kita tahu bagaimana latihannya berat, ya, supaya terbiasa fisiknya, diajak macam-macam, ngangkat barang yang berat, naik macam-macam, sudah latihannya berat. Maka kita juga di bulan Ramadan itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan berpuasa, sebulan bersolat malam. Kemudian dilatih juga agar kita terbiasa bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakat, ya. Dan sebagainya daripada ketaatan-ketaatan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menjalani ketakwaan itu setahun setelah Ramadan itu. Artinya apa? Jamaah dirahmati Allah, bulan Ramadan itu sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, yang namanya bertakwa ini bukan hanya di Ramadan saja, ya. Nah, sebagai bekal kita setelah Ramadan ini, setelah Ramadan, ya, dari Syawal sampai datang Ramadan setahun yang ke depan ini, ya, kita sudah dilatih sebulan di Ramadan itu menghadapi kehidupan setahun ke depan ini. Makanya karena itu kita dilatih oleh Allah sebulan. Agar apa? Agar ibadah itu tidak berhenti di Ramadan saja, namun berkesinambungan, berkelanjutan sampai setelah apa? Setelah Ramadan terus berkelanjutan, istiqomah. Ya. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setelah puasa Ramadan masuk bulan Syawal, Allah mensyariatkan kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, 6 hari di bulan Syawal. Ya. Demikian juga salat malam. Salat malam bukan hanya di bulan Ramadan saja, namun setelah bulan Ramadan pun ada malam-malam, maka juga ada salat-salat di situ. Salat malam kita lakukan. Intinya apa? Intinya kita istiqomah, melanjutkan apa yang kita dilatih di bulan Ramadan, kita lanjutkan kembali setelah Ramadan. Ya, dan itu adalah tanda kalau seorang itu dia melanjutkan kembali amal ibadah yang dia tekuni selama sebulan di bulan Ramadan, dan dia lagi melanjutkannya setelah Ramadan, itu tanda kalau amalan-amalan ibadah di bulan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan. Maksudnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsirnya ini, seseorang itu apabila diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan suatu ketaatan, maka Allah akan kasih dia taufik untuk melanjutkannya. Allah akan balas, ya, dia dengan taufik agar dia istiqamah untuk melanjutkan amal ibadah itu. Maka begitulah kita seharusnya di setelah Ramadan ini, setelah kita dilatih 1 bulan beribadah, ya, maka kita lanjutkan setelah Ramadan ini, teruskan dia amal-amal ibadah itu, jangan kita berhenti dengan berhentinya Ramadan, ya, vakum setelah hilangnya Ramadan, ya. Perhatikanlah, para ulama tidak tanggung-tanggung memberikan cap, ya, kepada orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, ya. Para ulama tidak memberikan tanggung-tanggung mengecap. Apa katanya? Bi'sal qaum alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Selenge-lenge kaum, selenge-lenge manusia, seburuk-buruk manusia itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Ini cap dari para ulama. Ya, makanya oleh karena itu jamaah rahmati Allah, ya, hanya yang bisa kita lakukan di saat ini adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik untuk melanjutkan amal-amal ibadah-ibadah yang rutinitas kita lakukan di bulan Ramadan itu berkesinambungan,
ya kita lakukan. Paling tidak kita bisa bertahan, jemaah rahmati Allah, bertahan dari amal ibadah. Artinya jangan hilang secara total, ya, namun kita bertahan. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita bisa beribadah, sholat, beribadah puasa penuh, ya, maka di bulan Syawal ini kita lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian mungkin puasa-puasa sunnah yang lainnya terus kita jalankan sedikit demi sedikit. Kemudian kemarin di Ramadan kita bisa sholat malam 11 rakaat sebulan penuh, ya, maka sekarang ini, ya, kita lanjutkan kalau kita mampu, ya. Kalau tidak bisa kita kurangi. Tidak bisa 11, turun 9. Tidak bisa lagi turun 7, turun ke 5, turun ke 3. Paling minim 1 rakaat. Jangan setiap malamnya 0 sama sekali, ndek narak. Sikit-sikit ndek narak. Ya, ini kita khawatir kita termasuk dalam doanya malaikat Jibril itu, ya. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ya, bertahan, ya. Kemarin kita bisa sekali duduk 2 juz baca Al-Quran dalam Ramadan, ya, paling tidak sekarang ini mungkin selembar 2 lembar setengah juz sekali duduk, ya. Kita bertahan, jangan sampai kebiasaan kita di luar Ramadan hilang sama sekali. Wallahu alam. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala perjumpakan lagi kita dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, dan semoga Allah berikan kita keistiqomahan dalam menjalankan amal ibadah, ya, karena tidak ada batasan kita beribadah itu, tidak ada batasan tertentu kecuali hanya satu batasannya, yaitu datangnya ajal dan kematian kita. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Enggak nah kematian dong, wah mati tutup tak ibadah, ya. Maka selama hayat di kandung badan terus ibadah ini kita lakukan, karena itu adalah hak Allah yang harus ditunaikan sepanjang hayat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu alam. Demikian mungkin sebagai pengingat kita untuk saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.